Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Cynthia dengan NIM 2020502065 dari kelas 252C, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Fatah, Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi psikoterapi pada mata kuliah pengantar psikoterapi dengan dosen pengampu Bapak Dosen Hendra Wijaya, MPDI. Langsung saja, yang pertama, sejarah psikoterapi. Sejarah psikoterapi. Psikoterapi berawal dari upaya menyembuhkan pasien yang menderita penyakit jiwa. Berabad-abad yang lalu, orientasi mistik upaya mengusir roh jahat dengan cara tidak manusiawi, seperti dengan mengisolasi, mengikat, memasung, dan memukul. Berabad kemudian, tokoh seperti Aristoteles dan Hippocrates dikenal sebagai bapak kedokteran modern pada zaman Yunani kuno. Mereka menggunakan teknik psikoterapi untuk menangani penderita sakit jiwa seperti rekreasi, istirahat, pantang makan, pemijatan, dan latihan fisik. Pada abad 18, tahun 1780, Philip Vinel melakukan pendekatan bersifat manusiawi yang berorientasi kasih sayang atau love-oriented approach, mendirikan Asylum. Di Austria, Dr. Anton Mesmer mempergunakan teknik hipnosis dengan sugesti-sugestinya untuk merubah dorongan psikis pada orang yang mengalami histeria agar terjadi perubahan pada perilakunya. Teknik hipnosis kemudian digunakan oleh Jean-Martin Charcot pada tahun 1825 sampai 1893 dan Hippolyte Bernheim pada tahun 1840 sampai 1916 dari Prancis, yang meyakini bahwa gangguan jiwa antara lain dilatar belakangi oleh faktor-faktor psikologis. Paul Dubos merumuskan dan menekankan peranan penting teknik berbicara atau speech technique talking cure yang digunakan kepada pasien. Paul Dubos tercatat sebagai the first psychotherapist. Joseph Breuer, senior dari Sigmund Freud, dan Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939 menggunakan teknik hipnosis dan teknik berbicara dalam upaya menyembuhkan pasien-pasien histeria. Pada Breuer Talking Cure dilakukan terhadap pasien dalam keadaan hipnosis. Pada Sigmund Freud Talking Cure dilakukan terhadap pasien dalam keadaan sadar atau cikal bakal lahirnya psikoanalisis. Pengertian psikoterapi: psyche atau jiwa, terapi yang artinya merawat, mengobati, menyembuhkan. Psikoterapi atau sering disebut dengan terapi bicara atau terapi psikologi adalah metode yang umum digunakan untuk menangani berbagai gangguan mental dan masalah emosional. Metode ini diberikan oleh seorang terapis profesional yang ahli di bidang kesehatan mental seperti psikologi atau psikiater. Pengertian psikoterapi sendiri adalah serangkaian metode berdasarkan ilmu-ilmu psikologi yang digunakan untuk mengatasi gangguan kejiwaan atau mental seseorang. Tidak jarang psikoterapi digunakan bersama dengan terapi obat-obatan. Tujuan psikoterapi. Psikoterapi memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, memperkuat motivasi klien untuk melakukan hal yang benar. 2. Mengurangi tekanan emosional. 3. Mengembangkan potensi klien. 4. Mengubah kebiasaan. 5. Memodifikasi struktur kognisi. 6. Memperoleh pengetahuan tentang diri. 7. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan hubungan interpersonal. 8. Meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. 9. Mengubah kondisi fisik. 10. Mengubah kesadaran diri dan mengubah lingkungan sosial. Psikoterapi dapat dilihat dari beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan psikodinamik. Kedua, pendekatan psikoanalisis.
Ketiga, pendekatan Rorgian atau berpusat pada pribadi. 4, pendekatan behavioristik. Dan 5, teknik Gestalt. Unsur-unsur psikoterapi. Unsur-unsur psikoterapi menurut Maserman pada tahun 1984 ada 7 parameter pengaruh yang mencakup unsur-unsur lazim pada semua jenis psikoterapi, yaitu yang pertama, peran sosial atau martabat psikoterapis. 2, hubungan atau persekutuan terapeutik. 3, hak. 4, retrospeksi. 5, reedukasi. 6, rehabilitasi. 7, resosialisasi dan rekapitulasi. Unsur-unsur psikoterapeutik dapat dipilih untuk masing-masing pasien dan dimodifikasi dengan berlanjutnya terapi. Baiklah, terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.